Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini Senin 10 April 2023 dengan judul Para pengerjanya memiliki segala sesuatu dengan nilai yang kekal. Ayat inti terdapat di dalam 2 Korintus 6 ayat 1 dan 2 Korintus 6 ayat 10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebagai orang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 catatan penting untuk menjadi poin utama kita. Poin yang pertama, kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita semua di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Kita berada di satu dunia yang penuh penderitaan. Kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita semua di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Tetapi banyak orang yang melipat gandakan bebannya dengan terus-menerus memperkirakan kesusahan. Kalau mereka menghadapi kesulitan atau kekecewaan, mereka menganggap bahwa segalanya akan hancur. Bahwa penderitaan mereka adalah yang paling berat dari semuanya. Dan bahwa mereka pasti akan berkekurangan. Dengan demikian, mereka menyusahkan diri sendiri dan menyelubungi diri dalam bayangan. Hidup itu sendiri menjadi suatu beban bagi mereka. Tetapi tidak perlu terjadi hal yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, fakta bahwa dalam kehidupan kita ini akan ada kesulitan-kesulitan. Akan ada ujian-ujian berat, tantangan, kesusahan, penderitaan. Bahkan mungkin kita mengalami hal yang buruk. Tetapi kita diingatkan bahwa sekalipun kita mengalami kesulitan, kesusahan, jangan lantas kita berpikir bahwa hancur hidup ini. Jangan. Jangan lantas kita berpikir bahwa tidak ada lagi harapan. Tidak. Selalu ada harapan dan selalu ada hal-hal yang positif. Nah, oleh sebab itu ketika kita melihat bahwa yang terjadi di dunia ini banyak sekali tantangan-tantangan hidup yang sulit, faktanya adalah ketika kita mengadakan perjalanan menuju rumah Kanaan, rumah semawi, rumah surgawi, kehidupan ini akan selalu dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang penuh dengan tantangan, dalam keadaan pencobaan-pencobaan yang lain. Sadari itu sehingga kita bersiap untuk hal itu. Di poin yang kedua dikatakan, diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran kepada keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Mari kita baca kutipannya. Diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran mereka. Tetapi perubahan dapat diadakan. Kebahagiaan mereka, baik itu terhadap kehidupan masa sekarang maupun yang akan datang, tergantung pada pematangan pemikiran mereka atas perkara-perkara yang menggembirakan. Biarlah mereka memalingkan pandangan dari gambaran surat yang semata-mata bersifat khayalan kepada keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan di balik itu adalah hal yang tidak kelihatan dan kekal. Hidup yang terbaik halaman 232. Apa yang mau ditekankan di sini adalah, saudara, benar bahwa dalam perjalanan hidup kita menuju tanah Kanaan surgawi akan banyak ujian, pencobaan, kesusahan, kesulitan, dan seterusnya. Tetapi kita harus melihat bahwa selalu ada hal-hal positif, berkat-berkat yang ditaburkan Allah. Maka mari kita ingat hal-hal yang demikian. Mari kita membicarakan hal-hal positif yang Allah berikan daripada kita mengeluh, berpikir tentang kehancuran hidup, tidak ada lagi harapan oleh karena kesusahan-kesusahan. Saudara, selalu ada makna di balik ujian, pencobaan, penderitaan, dan seterusnya itu.
ada hal yang lebih indah, yaitu hal-hal yang kekal. Tentu saja kita harus mengubah pola pikir kita. Kita selalu harus berpikir tentang gambaran-gambaran yang indah, berkat-berkat yang indah, daripada kita berpikir tentang kekecewaan. Luar biasa. Di poin yang ketiga, pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari. Upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Kristus. Nah, inilah jawaban dari setiap pergumulan kita. Terdapat di dalam Testimony for the Church jilid 2 halaman 579 dikatakan, semua orang yang mengejar perjalanan Kristen harus memiliki dan akan memiliki pengalaman yang hidup yang baru dan menarik. Pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari. Upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Kristus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa melewati akan ujian, pencobaan, konflik, kesusahan, penderitaan, dan seterusnya itu hanya di dalam Kristus. Dan ketika kita berjalan bersama dengan Kristus, sekalipun kita mengalami banyak kesusahan, ingat, ada upah di balik itu semuanya. Ketika kita tetap setia, ketika kita tetap bergantung kepada Allah, Tuhan telah menyediakan upah yang indah. Upah kekekalan, upah kerajaan surga. Inilah janji yang diberikan Tuhan kepada kita pagi ini. 3 poin utama kita hari ini adalah yang pertama, kesulitan, cobaan, dan kesusahan sedang menanti kita di sepanjang perjalanan menuju rumah semawi. Yang kedua, diperlukan upaya yang teguh untuk mengubah arus pemikiran kepada keuntungan-keuntungan yang telah ditaburkan Allah di sepanjang perjalanan hidup kita. Yang ketiga, pengalaman hidup terdiri dari pencobaan, konflik, dan godaan setiap hari. Upaya dan kemenangan yang kuat, serta kedamaian dan sukacita besar yang diperoleh melalui Yesus. Saudara, daripada kita berpikir tentang kekecewaan, tentang penderitaan-penderitaan, lebih baik kita berpikir tentang berkat yang disediakan Allah untuk kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk janji, kasih, kemurahan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyediakan sesuatu yang indah, yang kekal ketika kami hidup di dalam Tuhan dan setia. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat beraktivitas. Agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.